Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kiranya saudara dan keluarga selalu berada dalam keadaan yang baik dan berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk menikmati waktu persekutuan dengan-Mu melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, saat berbicara tentang salib Kristus, biasanya orang mengaitkannya dengan pengampunan atas dosa-dosa manusia, atau dengan kata lain, perdamaian antara manusia dengan Allah. Memang betul bahwa itulah arti salib Kristus yang paling utama. Tetapi salib Kristus tidak hanya berbicara tentang pengampunan, melainkan juga berbicara tentang identitas baru kita sebagai orang-orang kudus. Hal pertama tentang pengampunan, Kolose 1 ayat 19-20, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saat kita sedang melakukan perjamuan kudus, kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah Kristus memberikan kita pengampunan atas seluruh dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Hal ini sudah sering dibahas, dan saya percaya kita semua mengerti pentingnya darah Kristus dalam keselamatan kita. Sedangkan tubuh Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan adalah sarana untuk mengubah identitas kita dari orang berdosa yang ditolak Allah menjadi orang kudus yang diterima Allah. Mari kita lihat hal ini dalam pembahasan berikut ini. Hal kedua tentang identitas baru sebagai orang-orang kudus. Kolose 1 ayat 21-22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat tersebut berbicara tentang tubuh jasmani Kristus, yaitu tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Dikatakan bahwa di dalam tubuh jasmani Kristus, kita menjadi kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita turut disalibkan di dalam tubuh Kristus, sehingga kita menerima identitas yang baru sebagai orang-orang yang kudus. Gambaran yang lebih jelasnya adalah saat seseorang dari bangsa Israel melakukan dosa, ia datang ke rumah Tuhan dengan membawa korban binatang sebagai penghapus dosanya. Akan tetapi, meskipun binatang itu sudah dikorbankan, yang artinya ia sudah menerima pengampunan dosanya, ia tidak bisa begitu saja melangkah memasuki ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah ada, karena ia pasti mati. Hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali untuk mengadakan upacara. Identitas baru kita sebagai orang-orang kudus sangatlah penting, karena sebagai orang kudus kita sudah disucikan
Dan sekarang kita menerima Roh Allah yang kudus di dalam roh kita yang baru. Roh Allah tidak akan tinggal di tempat yang tidak kudus. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap kali kita mengingat Kristus melalui perjamuan kudus, ingatlah bahwa anggur yang melambangkan darah Kristus adalah pengampunan bagi semua dosa-dosa kita, sedangkan roti yang melambangkan tubuh Kristus adalah sarana di mana kita disalibkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, dan dibangkitkan bersama Kristus untuk menjadi orang-orang yang kudus dan menerima Roh Kudus. Sekarang bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai pentingnya tubuh dan darah Kristus bagi kami. Sentuhlah setiap hati yang mendengarkan suara-Mu dengan sungguh-sungguh. Berikanlah pemahaman agar firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami dan menuntun kami dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengampuni semua dosa-dosa kami dan menjadikan kami orang-orang kudus, sehingga kami bisa datang kepadamu dengan penuh keberanian oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas anugerah terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.